Creativity People, kalian sedang menyaksikan Creativity Channel. Podcast ini akan diupload di YouTube dan Spotify, so stay tune terus di channel Creativity ya. Halo Creativity People, balik lagi di Creativity Channel. Kali ini kita ada kedatangan dua narasumber duo, yaitu Tempa. Hai Tempa. Ada Mbak Rara dan Mas Putu, apa kabar? Baik. Gimana? Semakin baik? Jogja semakin baik? Semakin sehat karena selalu ada di studio tanaman-tanaman seger. Iya. Baru menata ulang lagi. Oh, hebat banget. Jadi kangen pengen balik ke Jogja. Kapan kan? Iya. Kemarin kita kapan sih kita? Kamu ke Jogja? Kayaknya tahun lalu ya. Tahun lalu masuknya. Kayaknya tahun lalu apa bulan sebelum pandemik lah kayaknya. Oke, guys, aku mau nanya ke kalian ya. Jadi, kenapa sih kok namanya Tempa gitu? Kadang kan orang ngertinya Tempa tuh ya tempa ya gitu. Kenapa kalian menamakan Tempa? Ya sebenarnya waktu itu sebenarnya kita udah kerja bersama itu udah lama. Udah mengerjakan beberapa proyek tapi pakai nama sendiri-sendiri. Terus beberapa tahun jalan, tahun 2015, kayaknya kita harus bikin satu nama yang mewakili kita berdua nih. Awalnya seperti itu. Cuman nggak pengen pakai nama bahasa Inggris ya waktu itu. Jadi emang nyari nama bahasa Indonesia tapi yang nggak sering didengar tapi katanya baku gitu sih awalnya. Yang pasti kayak lebih mudah diingat juga kan. Kayak bahasa Indonesia aja. Cuman satu kata, jadi apa ya, kayaknya ini nama Tempa asik nih karena tujuannya nanti bikin kolektif ini tuh untuk membuat karya seni nih. Kita ibaratkan kayak sedang menempa, kayak pandai besi itu selalu menempa bikin karya-karya itu. Sesimpel itu sebenarnya. Oke. Terus kenapa kalian kayak dibilang duo dinamik gitu? Why? Itu statement iseng kita doang sih sebenarnya karena hampir ini tahun ketiga kita punya studio sendiri yang emang benar-benar bisa mengerjakan karya sendiri, bisa menerima tamu dan lain-lain. Ya kita udah punya rumah studio sendiri nih untuk bikin nih. Ini kayak kuilnya kita untuk bikin sesuatu nih gitu. Jadi tagline-nya itu cuman iseng. Wah, ini kita kayak lagi membangun studio dengan karya-karya dan berbagai macamnya. Asik nih kayaknya dinamain bio-nya dinamain Dynamic Shrine Builder itu sebenarnya. Ya tapi kan emang dong, kan emang kalian kan both of berduaan dan bikin karya kan. Jadi kan dua jiwa yang menyatu menjadi satu karya. Elah. Ya mungkin itu tujuannya waktu itu. Soalnya juga kalau misal harus dibilang kolektif juga kayaknya terlalu berat bukan. Gitu. Karena sebenarnya banyak klasifikasi ini tempat apa ya, tempat studio kah, studio grafis kah, atau studio artistik atau apa. Aduh, kita sebenarnya nggak mau dinamain ada embel-embelannya. Tempat aja doang satu gitu, nggak ada kayak tempat studio atau tempat rumah tempat kayak atau apa, enggak. Ya akhirnya kita bikin itu bikin kayak tagline sendiri aja deh. Dynamic Shrine Builder itu. Gitu. Tapi itu keren. Kayak bener-bener wah menjadi diri kalian berdua banget gitu. Makanya kan maksudnya kadang ada yang nanya kan gitu kan. Jadi kayak biar tahu nih si Creativity People dari bio kalian tuh mengartikan apa sih gitu. Iya. Karya kalian tuh sering banget kayak tanaman gitu. Kenapa sih kok bisa dapat inspirasinya dari situ? Jadi tuh kalau tanaman tuh memang kita tuh selalu ngambil hal-hal atau konsep-konsep dalam kita berkarya tuh dari hal yang memang paling dekat sama kita gitu. Terus mulai kalau dari tanaman sih kalau yang paling suka di awal sih aku memang suka banget ngoleksi gitu-gitu. Terus
dari kecil sih, jadi kayak memang sering banget ngelihat tanaman, kayak ayah ibu suka ngurus tanaman, jadi kayak memang kebawa kan sampai. Nah, terus pada waktu itu pas lagi tugas akhir, Pameran tunggal tugas pas akhir ya. pameran tugas tunggal akhir, aku ngangkat tentang pekarangan rumah, jadi memang tentang rumah gitu di tugas akhir itu, dan memang visualnya lebih ke tanaman, energi-energi yang ada di tanaman gitu. Nah, ya udah terus langsung aku ketemu Putu, terus kita memang satu frekuensi yang sama gitu dalam warna berkaryanya kita. Gitu. Terus kita ngobrolin lebih lanjut gitu. Kayaknya dari kedekatan visual tentang tanaman, tema-tema rumah dan pekarangan itu kayaknya bisa ngomongin banyak hal gitu. Kita bisa ngomongin identitas, kita bisa ngomongin personal, kita bisa ngomongin hal personal itu dibawa ke yang lebih general gitu, kayak ngobrolin rumah, seberapakah penting rumah di budaya timur gitu. Jadi unsur-unsurnya itu kita banyak pakai tanaman yang ada di rumah, cara mengenali si tuan rumahnya itu melalui taman yang ada di rumahnya, tanaman aja yang ditanam, kayak gitu sih. Dan itu kayak mengalir gitu, cuman kita tetap sempat menyempatkan untuk mengobrolkan ini konten yang harus kita bahas tuh kayak gini, jadi apa ya yang bisa masuk kayak gitu sih tetap. Tapi emang sekarang kan tanaman kan lagi hype banget gitu, jadi memang maksudnya connected banget ke kalian gitu kan, seperti connected di project kalian yaitu bikin stiker WhatsApp. Itu amazing banget, dan maksudnya all my friend yang punya jualan gitu-gitu kan, ya aku download ya, terus kan kayak oke, aku balas-balasin, yang kebetulan kantor juga pakai, jadi seru ya gitu. Dan maksudnya itu kan stiker yang mengkomunikasikan ya gaya kita sehari-hari, dan sangat jelas dan cute dan lucu dan art juga gitu. Kalian tuh bisa dapet project ini tuh gimana sih ceritanya? Jadi kita sebenarnya kalau runtut ceritanya bisa dapat, mungkin karena kita dulu kenal sama kurator untuk karya seni di Facebook, di company-nya Facebook. Kita pernah dikuratori dia untuk bikin karya di kantor Facebook Jakarta. Dari situ mulai, karena mungkin mereka banyak yang suka karya kita, terus dari mulut ke mulut sampai akhirnya karena Facebook juga punya WhatsApp juga punya si Facebook juga, tiba-tiba mereka ngabarin kalau ini kayaknya asik nih, kita lagi punya campaign sebenarnya itu campaignnya 3 bahasa sih, ya sekitar 3 bahasa, Inggris, Portugis, Spanyol, dan bahasa Indonesia waktu itu sebenarnya. Jadi kayak campaign besar yang mewakili 3 bahasa itu, karena menurut statistik mereka itu statistik yang trafficnya sangat kencang di WhatsApp tuh 3 bahasa itu. Wow, oke. Dan mungkin kita mikirnya kita dapat, waktu itu kita langsung dapat untuk bisnis online, karena ternyata pengguna WhatsApp di Indonesia itu untuk jual beli sangat banyak banget. Itu awalnya dari itu sih sebenarnya. Dan itu mendapatkan top 5 ya di WhatsApp ya saat ini. Kita nggak ngerti. Iya. Mungkin ya. Soalnya kita juga baru kemarin juga baru terakhir kita ngeliat ada di detik.com itu gitu. Iya, kita soalnya sempet baca berita juga sama kayak gitu, makanya wow gitu ya, udah kita. Terus juga kan memang itu mengkomunikasikan banget kan stiker kalian, dan maksudnya easy, tapi kayak yang pembelinya juga kayak kan jadinya kayak lucu ya gitu loh. Dan mereka kan juga jadi download gitu kan. Terus kalian tuh dapat inspirasi dari mana sih? Dari si stiker-stiker WhatsApp yang kalian punya itu? Kayak memang ini sih, kayak beberapa kata-katanya baru memuaskan itu, karena kalau di sini kan kita juga punya pelaku juga gitu brand sendiri kan, si Made by Tempa itu. Jadi kan kita sebagai pelaku itu juga, dan sering menggunakan kata-kata yang biasa kita pakai, dan kita tanyakan sama beberapa customer yang pengen beli gitu. Jadi kayak bahasa-bahasa itu yang sering banget ditanyain, jadi itu yang jadi ininya kita, jadi ide-idenya kita buat bikin si stiker gitu. Dan ngambil yang paling dekat sih sebenarnya. Waktu itu kita kayaknya
nggak asik nih kalau ngambil nyomot-nyomot ide dan visual dari yang di luar kesehariannya kita gitu sebenarnya. Jadi yang masuk dari visual itu sih sebenarnya yang sering kita lihat sehari-hari sih, semisal ada image kaleng kerupuk, terus kucing kita si Abu juga masuk di situ, terus meja kerja kita juga masuk di situ. Jadi kayak ya memang kita ya memang pernah kita lakuin untuk gitu. urusan bisnis tuh kayaknya unsur kelokalan itu asik nih, seksi nih kayaknya gitu. Ya, benar. Tempat kan nih bikin stiker di WhatsApp kan, dan memang desainnya itu kan dari inspirasi emang dari keseharian kalian sendiri kan, karena kalian juga punya produk gitu. Produk apa sih yang mungkin Creativity People nih mau beli gitu, barang-barang tempat tuh apa aja sih, produk apa aja yang kalian punya? Jadi kita punya dulunya itu ada merchandise, art merchandise kita, namanya Made by Tempa. Tahun 2017 itu kita udah memisahkan antara Tempa sebagai seniman dan kita bikin brand baru Made by Tempa itu sebagai art merchandise kita. Gitu. Nah, tapi makin kesini kita kayaknya ingin memisahkan. Kita pengen si Made by Tempa ini tuh berdiri sendiri pure brand gitu, nggak ada embel mungkin tetap ya. Secara visual sih mungkin tetap kecipratan si artistiknya Tempa sih, cuman kayak itu tuh bentuk kangennya kita untuk bikin produk sebenarnya. Karena sebelum kita bikin karya itu kita banyak banget untuk bantu-bantu seniman atau project bantu tim-tim agensi untuk bikin produk dan lain-lain. Ketika udah 2 tahun jalan konsen di seni rupa, ya kayaknya kok kita kangen lagi ya untuk bikin produk ya, kayaknya gitu. Terus bikin Made by Tempa itu. Sejauh ini sih yang paling terlihat sih mungkin produk fashion pakai ya, seperti kaos atau outer, topi dan lain-lain gitu. Karena yang emang dari dulu kita kerjakan produk-produk itu sih. Iya, karena kita sedikit lucu sih dalam proses berkaryanya kita tuh kebalik soalnya. Jadi kayak kita awal mulanya tuh kita udah berkarya masing-masing, cuman pada saat itu tuh linknya kita tuh belum banyak. Jadi kayak hal yang paling dekat kita bisa lakuin, kita mengerjakan beberapa project seniman-seniman dalam bentuk merchandise. Jadi kita ngerjain merchandise mereka gitu. Iya, terus waktu awal mula si Tempa itu sendiri berdiri itu, apa ya, kita nggak pengen yang kayak konvensional langsung di kanvas atau bikin patung, tapi udah deh yang deket-deket dengan kita deh. Waktu itu kita bikin shawl ya, bikin scarf, untuk, ini kayaknya asik nih, medium kanvas yang besar, ini banyak gambar yang bisa masuk nih, awalnya dari situ. Jalan setahun itu bikin karya, karena waktu itu kita lagi benar-benar percaya bahwa sebenarnya karya seni itu tidak terbatas di pengotakan apakah ini berfungsi atau ini tidak berfungsi pada waktu itu. Jadi karya produk pun yang sering teman-teman dengar karya produk pun itu kita masih nganggap itu karya seni sebenarnya. Gitu. Baru setelah setahun. Iya, setelah setahun berjalan, kayaknya banyak teman-teman yang mulai ngerti karya-karya kita. Udah yuk kita balik lagi ke seni rubah seperti sebelumnya. Makanya terus kita langsung sebagai nama Tempa, tidak sendiri-sendiri Rarak Wastra atau Putut Utama lagi, kita pakai nama Tempa. Oke deh, ini kita mulai bisa bikin instalasi, kita bikin painting lagi, kita bikin ilustrasi, drawing dan lain-lainnya. Itu sampai sekarang. Jadi sebenarnya orang-orang juga bisa menikmati karya Tempa tuh bukannya cuma sekedar art instalasi atau apa, tapi kan sebuah produk juga bisa dinikmati oleh khalayak banyak gitu kan. Gitu. Ya, jadi memang benar yang Mas Putu bilang nggak mengkotak-kotaki gitu. Jadi ya semuanya juga bisa pakai gitu loh. Kadang kan seorang stigmanya karya art instalasi itu mahal, nggak bisa kita pakai daily. Tapi buktinya seiring perjalanan waktu kan Tempa pun juga berkolaborasi juga sama fashion designer, Purana gitu kan, dan banyak kolaborasi dengan beberapa teman-teman lainnya ya kan. Di Tempa sendiri kalau misalnya mau beli produknya Tempa, itu biasanya beli online kah atau kalian tuh jualannya gimana sih? Gitu? Mau beli karya Tempa di mana?
Kalau untuk produk yang di Made by Tempa, produk fashion pakai sih sejauh ini, untuk tahun ini khususnya, kita lagi nge-push di online sih, karena banyak hal yang kita hadapi di tahun ini, terus lebih amannya kayaknya via daring aja deh, maksudnya online langsung deh. Jadi kayak emang kita nggak, istilahnya menitipkan di toko, atau membuka booth sendiri di toko, dan lain-lain, karena kita nyari yang lebih aman sih sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk online-nya kita udah ada di Tokopedia, udah di Shopee, e-commerce sih sebenarnya. Terus gitu. Ya dari Instagram Made by Tempa pribadi sih. Untuk webnya sendiri lagi OTW. Lagi on the way. Wow. Untuk web store-nya sendiri. Web store-nya sendiri, oke. Jadi Creativity People, kalau yang kalian memang mau beli produknya Tempa, itu berarti ada di e-commerce, ada di Tokopedia, ada di Shopee. Namanya adalah Made by Tempa ya? Made by Tempa, ya, benar. Made by Tempa, dan juga bisa juga beli di Instagramnya melalui DM, dan ongoing adalah website Made by Tempa. Web store-nya, ya. Web store-nya, ya. Nah, di masa pandemik ini nih, Mbak Rara, Mas Putu ya, yang kalian hadapi sebagai seorang seniman gitu loh. Di masa pandemi itu perjuangan kalian ini kan semuanya pasti merasakan ya, bukan cuma seorang seniman aja, pasti semuanya, tapi kalian sebagai seniman Indonesia, khususnya Jogja gitu. Kalian tuh apa sih yang kalian lakukan di masa pandemi ini gitu? Apakah bisa punya bisnis baru lagi kah? Atau apa gitu? Ini pertanyaan yang ditunggu dari tadi nih. Apa tuh? Karena kita udah pernah sempat ngobrol sama Rara berdua, kayak sebenarnya tuh ini waktunya semua orang untuk bernafas kembali sebenarnya. Untuk kita kayak kita ngalir di arus sungai. Ini waktunya kita untuk tidak tenggelam nih, tapi ngalir santai tanpa ada tujuannya. Maksudnya tanpa ada tujuan tuh santai gitu, biarkan lingkungan di sekitar itu bernafas dulu. Jadi kalau kita menganggap sih ini sebagai seniman, ini waktunya kita kembali untuk hal-hal yang lebih basic dan lokal sebenarnya. Seperti kalau kita mengerjakan karya-karya yang penuh deadline dan lain-lain, sekarang kita mengerjakan karya emang murni untuk kita mengerjakan karya. Kita kembali lagi ke kertas, kita bikin sketsa-sketsa kecil. Plusnya sih kita jadi nabung bank visual kita sangat kaya gitu, sangat banyak bank visual dari sketsa-sketsa itu. Jadi kita mulai menggambar dari awal lagi, sketsa-sketsa kotor lagi di kertas sana sini seperti itu. Yaitu kalau buat aku sama Rara sih jadi bekal untuk bekal visual yang sangat berpengaruh untuk masa depan tanpa menciptakan karya seni lagi, sebenarnya itu. Jadi sama aja kayak tabungan dong ya? Iya. Tabungan. Jadi kayak karena waktunya banyak kan, jadi itu tuh kayak di sisi lain kalau kita melihat dampak corona ini, kita sebisa mungkin ngelihatnya secara positif. Positif sih. Soalnya kalau misalkan kita ngelihat kayak, aduh ini kerjaan banyak cancel gitu-gitu kan, kayak aduh gimana caranya supaya kita nggak stres itu kan. Iya. Jadi kita nyusun waktu sih untuk setiap hari, setiap minggu kita harus bikin satu karya gitu. Dan itu bisa kelaksana di waktu corona kayak gini. Jadi kayak, oh iya ya, terus kita jadi mikir, alhamdulillah juga ya ada corona, kayak karya kita jadi banyak gitu. Jadi banyak terus ide-idenya juga. Jadi kayak waktu dulu yang kita jarang untuk nonton film atau apa, terus sekarang jadi ada waktu nonton film atau yang karena juga di beberapa karya kita juga dari film itu juga banyak banget karya kita terinspirasi dari film sih sebenarnya. Dari musik dari musik, film. Terus kayak itu waktunya kita kembali lagi ke rumah gitu. Benar-benar rumah yang kita anggap rumah, maupun itu bentuk fisik, seseorang, sebuah kota, dan lain-lain. Jadi kayak, ini sebenarnya pandemi ini tuh seperti konsep-konsep karya yang sering kita bikin.
kita sempat ngobrol kayak gitu sih. Jadi kayak kita punya waktu untuk berdiam diri di rumah, untuk melakukan hal-hal yang remeh-temeh, melakukan hal-hal yang menumbuhkan sesuatu di rumah sebenarnya. Gitu. Tapi itu positif banget. Kalian bener-bener soul positif energi banget sih. Maksudnya kan yang di kala pandemi ini pasti banyak yang betting, tapi kalian melakukan segala sesuatu yang positif, menganggap si karya kalian adalah tabungan next soon apabila dapat project, kalian juga udah nggak spending time waktu untuk ngerjainnya, bisa pakai tabungan-tabungan kalian gitu kan? Iya, benar. Wow, keren banget sih. Aduh. Tapi dari Tempa sendiri nih, menurut Tempa nih, terakhir ya, kita pertanyaan terakhir. Buat teman-teman seniman deh Indonesia gitu, di masa pandemi kayak gini, hal energi positif apa yang bisa kalian sampaikan kepada teman-teman semuanya, baik punya buat kreatif people juga, tagline lah dari Tempa itu apa sih? Ini berat nih, ini kayak soalnya se-Indonesia ya. Kayaknya kata-kata mutiaranya harus bener-bener enak nih. Apa ya, kayaknya dibikin sederhana aja sih. Iya. Maksudnya sederhana itu mungkin tetap mengikuti arus aja sih, tetap mengikuti arus. Mengikuti arus itu kayak seniman-seniman itu juga mengikuti perintah dari pemerintah, perintah dari lingkungan sekitar dan lain-lain. Tetap berkarya, tetap mengikuti arus. Yang penting jangan hanyut aja sih. Jangan hanyut, jangan termakan. Oh ini semua project cancel, income nggak ada dan lain-lain. Kan toh kita masih bisa membuat karya dengan bentuk lain masih di lingkup seni rupa. Kita masih bisa drawing itu bisa dijadikan produk. Terus kita bikin pameran virtual mungkin dengan teman-teman yang lain. Maksudnya sekarang tuh musim-musimnya solidaritas tuh lagi benar-benar kenceng-kencengnya talinya. Jadi nggak sendiri kok teman-teman, masih banyak yang bisa diajak untuk ayo gas hal yang positif gitu. Nggak cuma negatifnya aja yang banyak, menurut kita mah kayaknya hal positifnya sangat banyak sih sekarang. Kayak kita misal kerjasama dengan studio grafis, kita bikin cetak grafis, terus karya-karya sketsa itu akhirnya kita sadur di karya-karya kanvas besar, seperti itu. Jadi kayaknya oke ya. Gimana? Jadi kayak apa? Intinya sih kayak menerima sih, kayak menerima kayak ini kan kayak sesuatu hal yang tidak bisa diprediksi gitu. Jadi intinya yang pertama sih menerima keadaan yang memang tidak sesuai sama apa yang diharapin dan itu tuh kita tuh ngalamin ini nggak sendiri, seluruh dunia kan. Jadi itu tuh kayak bisa jadi salah satu pondasi untuk kamu tuh nggak sendiri ngalamin kayak gini gitu. Jadi terus di sisi lain kita jadi punya banyak ide kan untuk ide-ide jadi kayak banyak inovasi-inovasi baru kan yang terus dikembangin, dan apalagi sekarang podcast jadi makin banyak kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak orang-orang berdiam diri dulu untuk mendengarkan. Terus kayak orang-orang jadi kayak podcast sekarang udah mulai booming banget gitu kan semenjak ada corona kayak gini, jadi kayak seru gitu. Jadi yang penting tetap jalan aja, yang penting tetap disetir gitu. Iya. Jadi menurut kalian adalah secara keseluruhan tetap stay positif dan terus bersinergi, dan kalau ada kesempatan berkolaborasi lakukan gitu ya. Jadi jangan dipikir yang negatif-negatif dulu, supaya kita stay positif terus gitu kan. Sinerginya penting lah. Iya, karena kalau iya. Soalnya kalau sekarang kan yang paling memungkinkan yang kolaborasi sih, untuk saling mendukung kan. Untuk saling mendukung satu project sama project yang lain gitu. Thank you banget Tempa udah mau diskusi sama Kreativite. Dan thank you for positif energinya, thank you for inspiration tanaman-tanamannya yang aku suka banget. Karena sekarang lagi belajar tanaman. Dan Tempa juga kayaknya ada produk baru tanaman ya? Bukan produk baru sih, hobi. Jadi hobi. Itu dijual belikan atau gimana?
Mungkin nanti akan ya. Mungkin akan dijual-belikan soon ya. Karena kalian emang suka dan inspirasi dari tanaman ya. Iya. Biar orang-orang bisa merawat sesuatu. Benar. Oke, Mas Putu, Mbak Rara, thank you banget atas waktunya. Udah mau share sama Creativity dan juga Creativity People tentunya. Stay positif dan terus berkarya dari tempat. Dan thank you ya udah mau ini diskusi. Dah. Oke, dah. Let's get creative. Thank you Creativity People sudah mendengarkan podcast ini.